Apa kabar trader Indonesia? Pernahkah kamu merasa frustrasi karena portofolio merah terus, padahal sudah mencoba berbagai cara? Mungkin kamu merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa. Hari ini kita akan bongkar tuntas 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan trader saham di Indonesia. Dan yang paling penting, bagaimana cara memperbaikinya. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan sesuatu yang penting. Sebagian besar trader tidak gagal karena mereka tidak tahu, tapi karena terus mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Jika kamu serius ingin sukses di pasar saham, saya sangat merekomendasikan e-book Sistem Trading Saham Kotakasu sebagai panduan lengkap untuk belajar. E-book ini bukan sekadar teori, tapi sistem praktis yang sudah teruji. Kamu bisa mendapatkannya melalui link di deskripsi di bawah atau langsung di Google Play Store. Investasi kecil untuk pengetahuan yang akan mengubah cara trading kamu selamanya. Oke, mari kita masuk ke kesalahan pertama. Ini adalah kesalahan paling mendasar. Masuk market tanpa sistem trading yang jelas. Bayangkan kamu pergi berperang tanpa peta, tanpa strategi. Itulah yang terjadi kalau kamu trading hanya berdasarkan feeling atau ikut-ikutan. Kamu akan bingung kapan harus beli, kapan harus jual, dan akhirnya cuma buang-buang uang. Sistem trading itu adalah GPS kamu di market. Ia memberimu aturan yang jelas, kapan masuk, di harga berapa. Kapan harus keluar saat untung, dan yang terpenting, kapan harus memotong kerugian. Tanpa sistem, kamu hanya berjudi, bukan trading. Kesalahan fatal kedua, terlalu percaya pada rekomendasi dan rumor. Siapa di sini yang pernah beli saham? Karena ada yang bilang, ini bakal naik ke bulan, atau karena dengar bisikan dari grup sebelah? Saya yakin banyak. Masalahnya, kamu tidak tahu apa dasar analisis di balik rekomendasi itu. Bisa jadi, saat kamu baru masuk, mereka yang merekomendasikan justru sudah siap sayap untuk jualan. Ingat, di pasar saham, tanggung jawab ada di tanganmu sendiri. Jadikan rekomendasi hanya sebagai bahan screening awal, lalu lakukan analisismu sendiri. Jangan pernah membeli saham yang kamu tidak mengerti bisnisnya atau tidak sesuai dengan sistem tradingmu, uangmu, keputusanmu. Selanjutnya, kesalahan nomor 3, ini yang paling menyakitkan. Tidak disiplin untuk stop loss. Banyak trader berpikir, nanti juga naik lagi. Saat harga sahamnya turun, mereka berharap dan berdoa, padahal di pasar saham harapan bukanlah strategi. Stop loss adalah sabuk pengamanmu. Ia melindungi modalmu dari kerugian yang lebih besar. Kerugian kecil yang direalisasikan hari ini akan menyelamatkanmu dari kehancuran portofolio di kemudian hari. Menahan posisi yang merugi sama saja seperti membiarkan luka kecil menjadi infeksi parah. Disiplin cut loss itu sakit, tapi jauh lebih sakit melihat seluruh modalmu habis karena satu keputusan yang salah. Kesalahan keempat adalah overtrading dan mencoba balas dendam pada market. Pernahkah kamu merasa setelah rugi, kamu langsung buka posisi baru dengan harapan bisa cepat-cepat mengembalikan kerugian tadi? Ini namanya revenge trading. Dan ini sangat berbahaya. Emosimu sedang tidak stabil, keputusanmu tidak akan rasional. Market tidak peduli dengan perasaanmu. Overtrading atau terlalu sering buka tutup posisi juga akan menggerus modalmu lewat biaya transaksi. Kadang keputusan trading terbaik adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Sabar, tunggu momen yang tepat sesuai sistem, baru masuk. Jangan biarkan emosi mengendalikan tradingmu. Terakhir, kesalahan kelima, trading saham yang tidak liquid. Kamu mungkin tergiur dengan kenaikan harga saham gorengan yang bisa puluhan % dalam sehari. Tapi bahayanya adalah saat kamu mau jual,
tidak ada yang mau beli. Saham yang tidak liquid itu seperti masuk ke dalam ruangan yang pintunya gampang dibuka dari luar, tapi sulit dibuka dari dalam. Kamu bisa masuk dengan mudah, tapi keluar setengah mati. Pastikan kamu selalu trading di saham-saham yang volume transaksinya besar. Ini memastikan kamu bisa membeli dan menjual sahammu kapan saja kamu mau dengan harga yang wajar. Nah, kalau kamu jujur pada diri sendiri, mungkin 1 atau 2 dari 5 kesalahan ini pernah kamu lakukan, atau bahkan masih sering kamu lakukan. Tidak apa-apa untuk mengakuinya, karena itu adalah langkah pertama untuk berubah menjadi trader yang lebih baik. Di video berikutnya, kita tidak akan lagi bicara banyak teori. Kita akan langsung praktik. Saya akan tunjukkan bagaimana cara berpikir yang benar saat melihat sebuah chart saham secara nyata. Kita akan bedah studi kasus, bagaimana menerapkan sistem trading, dan membuat keputusan yang logis, bukan emosional. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.